Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Pemirsa yang budiman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada satu kisah cerita misteri yang datang dari Kota Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang berjudul Mau Diangkat Sebagai Anak Wewe Gombal. Pada tahun 1987 ada salah satu anak yang bernama Yusuf dari pasangan suami istri Pak Kosim dan Zainab. Pak Kosim mempunyai anak 7 anak. Yusuf merupakan anak yang nomor 5. Namun Yusuf ini sangatlah imut. Bahkan warga sekelilingnya ketika mendengar Yusuf sangat bahagia. Ketika selesai belajar di sekolahan SD, Yusuf pulang dengan membawa rasa bahagia. Sekitar jam 1:30 siang, teman-teman Yusuf mendatangi Yusuf memanggil-manggil. Yusuf, ya ada apa? Ayo main, Yusuf, kita main bendek. Oh iya, Yusuf dengan rasa semangat bersama menghampiri teman-temannya menuju ke tanah yang lapang dengan berniatan bermain bendek. Saking indahnya dan saking asiknya bercanda gurau dan bermain bendek, waktu terasa sangat singkat, sehingga teman-teman Yusuf ini berpamitan pulang ke rumah masing-masing dikarenakan mau mandi. Yusuf pun ikut berpamitan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Yusuf dipanggil oleh sang ayah. Yusuf, kamu itu boleh main, tapi jangan sampai sore-sore gini, Yusuf. Kan kamu nanti berangkat ngaji. Ya Pak, maaf ya Pak, kata Yusuf. Setelah semuanya, Yusuf lalu mandi dan makan. Yusuf keluar sambil menunggu sang teman-temannya yang katanya nanti kalau mau berangkat ke surau atau tempat belajar berangkat bareng-bareng. Namun Yusuf ini menanti teman-temannya tidak kunjung jumpa, sehingga kakak-kakak dari Yusuf sudah berangkat duluan menuju ke surau. Yusuf masih cengar-cengir di depan rumah menunggu sang teman-temannya tak kunjung jumpa. Kemudian Yusuf memberanikan diri melangkahkan kaki berangkat sendiri menuju ke surau kecil di mana tempat dia belajar mengaji. Dia berjalan, namun pada saat itu suasana agak begitu mendung. Yusuf berjalan. Setelah itu tak lama kemudian waktu maghrib sudah berkumandang dan semua warga pun sudah berbondong-bondong menuju ke surau dan menuju ke masjid dengan berniatan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sedangkan anak-anak di daerah tersebut masih tetap di surau menunggu Pak Yai belajar tentang ilmu agama. Setelah selesai sekitar jam 8,
menunaikan sholat Isya, semua teman-teman yang belajar pun pulang ke tempat rumah masing-masing, dan sang kakak si Yusuf yang bernama si Maktum pun juga pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah, sang ayah sudah duduk di depan sambil bertemankan kopi. Yang sang ayah berkata gini, "Dum, lo si Yusuf kok tak kelihatan, Dum? Apa ndak ngaji?" "Pak, ndak kelihatan Pak, Yusuf kelihatan ndak ngaji Pak. Lo tadi itu udah pamitan berangkat ngaji Yusuf." Nah ya udah, tak tunggu dulu. Sang ayah menunggu si Yusuf pulang, namun tak kunjung-kunjung jumpa. Sang ibu pun mendatangi ayah si Yusuf sambil berkata, "Pak, si Yusuf kok tak pulang-pulang ya Pak? Padahal ini udah agak kemalaman, kok belum juga ada tanda-tanda Yusuf pulang." "Ya Bu, coba aku tak tanya ke temannya si Yusuf yang biasa main bareng." Ya, mengambil obor, sang ibu pun ikut mendatangi teman si Yusuf. Setelah sampai di rumah temannya si Yusuf, ia tanya pada Bu Parmi, "Bu, tadi ibu si Yusuf main di sini nggak Bu?" "Oh nggak ada Pak, dari tadi itu Yusuf nggak nampak Pak." "Oh ya, ketika ia pulang sampai di rumah, ya Bu Zainab menangis merintih, ngomong sama sang suami, "Bu, Pak, tolong usaha gimana kek anak kita supaya selamat, tidak terjadi apa-apa. Ya udah, ini kita ke rumah Pak Ahmad aja. Pak Ahmad kan tahu tentang apa itu permasalahan seperti ini. Siapa tahu Pak Ahmad bisa membantu kita." Pak Kosim pun semangat menuju ke rumah Pak Ahmad. Setelah sampai ke rumah Pak Ahmad, Pak Ahmad pun ngomong gini, "Ada apa Pak? Kok tumben-tumben banget datang ke rumah saya?" "Ya gini Pak Ahmad, saya meminta tolong. Anak saya itu tadi berangkat ngaji ngomongnya, tapi tak kunjung-kunjung pulang." "Oh iya, namanya siapa?" "Namanya Sitri." "Ya udah, tunggu aja dulu ya." Sama pun menuju ruang ke belakang, entah sedang melakukan apa. Setelah di sana dapat 80, ya kemudian si Pak Ahmad ini ngomong sama Pak Kosim, "Pak, anak kamu itu Pak, dibawa oleh Wiwi Kumbel." "Wah, yang benar aja." "Ya tadi ketika mau berangkat ngaji, ya berdiri di depan sendirian. Sedangkan pun teman-temannya udah berangkat semua. Nah disitulah anak kamu dibawa oleh Wiwi Kumbel." "Yang benar aja Pak." Udah, semua warga dipanggil, mengambil kentongan, mengambil piring. Ayo kita keliling kampung, kita cari, semoga apa yang menjadi kita cita-cita kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ia pun berkumpul memanggil masyarakat dengan meminta bantuan supaya anak tercinta bisa ditemukan. Setelah itu semua sudah kumpul, mereka keliling kampung sambil memanggil si Yusuf. Tak lama kemudian disitu pun udah membuat hasil. Ada yang sejalan, "Gimana kita ke kampung sebelah sana? Siapa tahu si Yusuf di sana." Semua rombongan pun menuju ke arah barat.
sambil berjalan sambil membunyikan alat-alat musik seadanya saja hingga melewati sungai. Ya, setelah ia melewati sungai, ia berjalan sambil bernyanyi-nyanyi, ada yang membaca sholawat. Salah satu warga mendengar ada suatu rintihan tangisan anak kecil. Kemudian ia lapor sama Pak Kosim, Pak Kosim, tuh di sebelah situ itu saya mendengar ada suara tangisan anak. Mungkin itu Yusuf. Ya mungkin ya. Ayo kita datang ke sana. Setelah ia datang ke sana, menghampiri di sana, namun suara itu sudah terdengar begitu sangat keras, seakan-akan udah sangat begitu dekat. Telah melangkahkan kaki, yang melihat ada sosok lelaki yang ada di situ. Si Yusuf tidak nampak di situ, karena mendengar suara tangisan-tangisan saja. Tak lama kemudian si Yusuf menangis begitu kencang, dan semua warga pun menengok ke atas bahwa si Yusuf itu berada di bagian ranting pohon rambu yang begitu besar banget. Ia menangis di situ, dan Pak Kosim, ayah dari si Yusuf, meminta tolong semua warga supaya naik ke atas. Setelah ia menaiki ke atas, ia melihat ada sosok makhluk yang begitu sangat menyeramkan. Rambutnya panjang dan matanya agak melotot, ketawa tanpa berhenti, dan kelihatan begitu jelas. Lalu barangnya melonjor besar. Ada yang ngomong, wah itu mirip gombel. Iya, itu mirip gombel. Warga yang mau menolong naik ke atas pun gak jadi, karena melihat ranting yang berdekatan dengan sang si Yusuf itu terdapat mirip gombel yang sedang tertawa terbahak. Tak lama kemudian Pak Ahmad si seperti itu Ahmad membaca doa kumat kami, entah apa yang dibaca semalam. Tak lama kemudian makhluk tersebut kabur, terbang, hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan si Yusuf yang ada di atas. Warga naik ke atas mengambil si Yusuf sambil ia menyapa ke kanan ke kiri. Alhamdulillah si Yusuf aman sampai tujuan, dan si Yusuf dibawa pulang. Sesampainya di rumah, si Yusuf diinterogasi oleh semua warga. Si Yusuf pun menceritakan bahwa ketika si Yusuf keluar dari rumah menjelang maghrib, ia berjalan menuju ke surau berniatan untuk belajar. Di situ ia mendengar ada suara angin yang begitu kencang, dan tak lama kemudian si Yusuf dipangku oleh sosok makhluk yang begitu menyedihkan, menakutkan, yaitu gombel. Setelah diranting, karena Yusuf dari siang itu belum makan, dibuatkan makan, namun makanan yang disediakan itu berbentuk kotoran sapi. Si Yusuf tidak mau makan, sehingga si Yusuf di bagian pipinya terdapat gelepotan bekas kotoran-kotoran sapi. Alhamdulillah si Yusuf cerita seperti itu, dan si Yusuf pun sekarang sudah dewasa. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat dengan video kami. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.